Pasti pusing sih kalau harga saham kita naik turun. Pagi semangat langsung lihat harga saham lumayan naik. Siang dilihat lagi sudah turun. Apalagi ketika lihat siang-siang, harga saham kita sudah turun lumayan dalam. Ternyata ada isu di sesi pagi. Sedangkan kita masih sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ya, kita ketinggalan jual. Belum lagi resah, gelisah, galau, susah tidur. Kenapa? Karena terus-menerus jual di bawah harga beli alias rugi. Cut loss lagi, cut loss lagi. Wah, bisa habis modal nih. Bisa jadi ini tanda pebisnis saham tipe investor yang jual beli seperti tipe pedagang atau trader. Tipe investor fokus pada kinerja perusahaan, bukan pergerakan harga harian. Memang harga tetap penting agar tidak membeli saham di harga yang mahal, apalagi di satu harga. Bagaimana cara kita mengetahui kinerja perusahaan? Kita bahas sama-sama di video ini. Di bursa saham atau stock market, semua pelaku mempunyai kepentingan. Sama seperti teman-teman, ada yang mencari penghasilan utama, ada yang mengumpulkan bekal pensiun, mencari penghasilan tambahan, memperlihatkan tanggung jawab kepada pemegang saham, tanggung jawab kepada pemerintah, dan lain-lain. Disebabkan banyaknya kepentingan tersebut, perlu kita pahami bahwa perilaku pasar lebih sering tidak logisnya dibandingkan logisnya. Artinya pada kondisi yang tidak ada perubahan pun, pasar bisa merespon suatu isu atau rumor secara sangat negatif atau sangat positif. Kalau kita lihat di kartun ini, nah ibaratnya salah dengar saja bisa bikin huru-hara di stock market. Semuanya bisa ikutan beli jadi harga saham roket. Atau semuanya bisa ikutan jual, jadi harga saham malah ambruk. Teknik untuk melakukan bisnis atau jual beli di bursa saham ada bermacam-macam. Namun paling tidak bisa dikelompokkan menjadi 4 teknik. Yang pertama, teknik analisis fundamental. Cara ini fokus pada penentuan harga jual beli berdasarkan nilai atau kinerja perusahaan. Kemudian ada teknik analisis teknikal. Cara ini fokus pada pelaksanaan jual beli berdasarkan pergerakan harga di bursa. Ada lagi teknik bandarmologi yang berusaha mengikuti perilaku jual beli para pemain besar. Dan yang terakhir, teknik untuk memanfaatkan peluang dari aksi perusahaan atau berita dari perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham. Di dalam video ini, kita akan bahas teknik analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri artinya suatu cara analisis saham dengan melihat kinerja perusahaan untuk menentukan prospek kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Jadi teman-teman sebaiknya tidak terlalu memperhatikan naik turunnya harga saham dalam jangka pendek, misalnya secara harian ataupun mingguan. Teman-teman sebaiknya menunggu saat-saat terbaik, yaitu waktu di mana teman-teman dapat melakukan pembelian pada harga-harga yang rendah, ataupun melakukan penjualan pada harga-harga yang cukup menguntungkan. Analisis fundamental akan memberikan petunjuk apakah suatu saham dapat dikatakan mempunyai masa depan yang cerah dan akan mengalami kenaikan. Analisis fundamental juga akan menunjukkan apakah harga tersebut berada di tingkat harga yang cukup murah untuk dibeli. Tokoh-tokoh yang mendorong analisis fundamental adalah legenda-legenda saham yang sudah tidak diragukan lagi kesuksesannya. Nama-nama legenda saham tersebut diantaranya Benjamin Graham, Warren Buffett, dan Lo Keng Hong. Benjamin Graham yang dijuluki Bapak Analisis Fundamental, di dalam bukunya The Intelligent Investor, mengajarkan beberapa kriteria penting dalam menentukan saham perusahaan yang akan dibeli. Pertama, perusahaan selalu membagikan dividen selama minimum 5 tahun terakhir. Warren Buffett menganggap perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Kedua, perusahaan selalu memperoleh keuntungan selama minimum 5 tahun terakhir. Ketiga, selain menghasilkan keuntungan,
Perusahaan juga mampu menghasilkan keuntungan yang selalu bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Keempat, kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan yang ketat yaitu dengan tingkat current ratio minimum 150%. Angka current ratio perusahaan terdaftar di bursa saham dapat dengan mudah teman-teman peroleh di internet. Kelima, saham perusahaan sedang berada di tingkat yang murah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai market cap atau harga dikali dengan jumlah saham yang lebih kecil dari 1,2 kali aset dikurangi hutang. Yang keenam, saham perusahaan juga dihargai murah yang ditunjukkan dengan PE ratio atau rasio harga terhadap keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata industri. Sekarang mari kita lihat kinerja Unilever, salah satu emiten yang paling terkenal di bursa saham Indonesia, berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Benjamin Graham. Berdasarkan kinerja keuangan Unilever selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa Unilever mampu memenuhi 2 dari 6 kriteria yang diharapkan Ben Graham, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen setiap tahun kepada pemegang saham. Dan Unilever adalah perusahaan yang selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada 4 kriteria lain, saham Unilever masih belum memenuhi persyaratan Ben Graham. Hal tersebut disebabkan sejak tahun 2019, Unilever mengalami penurunan keuntungan. Selain itu, saat ini current ratio Unilever di tingkat 70% atau di bawah batas minimum Graham sebesar 150%. Dari sisi tingkat harga pun, saham Unilever tergolong mahal. Bagaimana kita melihat saham Unilever saat ini? Sebaiknya kita tunggu dibukanya laporan keuangan tahun 2021. Apakah penurunan keuntungan Unilever masih berlanjut? Kemudian kita tunggu harga bisa lebih turun lagi, menyesuaikan kriteria Ben Graham. Dan teman-teman dapat membeli saham Unilever di harga yang lebih murah. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kalau video kami bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Salam sukses.